Alhamdulillah wa syukrallah ni'amillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ikhwatu fillah, hari ini di hari Senin sore kita bertemu lagi di dalam majelis ilmu yang senantiasa kita dawamkan di hari Senin, yang semoga Allah memberikan kemudahan di setiap urusan kita dan juga kelapangan sebagaimana kita memudahkan selalu kita hadir di majelis. Baik ikhwatu fillah, pada hari ini mendekati maghrib. Nah, insyaallah sedikit saja yang saya sedikit ingin jelaskan. Bahwasanya kita membahas hal ini tentu mengagungkan sifat Allah, mengagungkan namanya, ya, yang tentunya harus senantiasa kembali pada diri kita menghadirkan keyakinan itu. Sebab dikala seseorang berat dalam ujiannya, itu terkadang keyakinan itu hilang seketika, nanti kembali lagi gitu. Baru nantinya keyakinan itu akan kembali setelah diingatkan. Kalau kondisi-kondisi ya, ujian beratnya, ekonomi, sosial, naon gitulah gitunya, gitu, keluarga diuji gitu ya gitu. Terkadang ada rasa piambekan, hilap lah keyakinan namanya, boro-boro yakin lah gitu. Nah ya itu ambek we jeung ambek gitunya. Nah itu gitu. Makanya ini kita harus mengingat hal ini ya gitu. Gitu. Bahwa qad ahata bi kulli syai'in ilma. Sesungguhnya Allah berkuasa atas Sesungguhnya Allah ilmunya itu meliputi segala sesuatu. Ya. Nah itu. Ya yang sebelumnya kan ala kulli qadir ya, berkuasa, kemudian ilmunya meliputi segala sesuatu. Nah, apa itu al-alim ya gitu. Jadi al-alim itu adalah Allah itu Maha mengetahui ya gitu. Karenanya kita sebagai seorang muslim dianjurkan mempelajari dan berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-namanya yang indah atau Asmaul Husna. Ya. Nah itu. Dan setiap iman kepada Asmaul Husna itu ada konsekuensi tertentu yang harus ditaati. Nah itu. Maka dengan mengetahui Asmaul Husna, orang itu dituntut untuk berakhlak yang baik, meniru sifat-sifat tersebut. Sebab penyempurnaan akhlak adalah suatu tujuan yang penting diutusnya Islam di muka bumi ya. Karenanya diantaranya makna al-alim itu ya, Allah yang Maha mengetahui, yaitu segala yang terjadi di alam semesta ini ya gitu. Allah mengetahui sebelum terjadi, Allah mengetahui juga saat terjadi, dan Allah mengetahui setelah itu terjadi juga gitu. Nah gitu. Jadi sesuai pengetahuan Allah gitu. Allah tahu
kita itu akan di majelis ya gitu, akan duduk di majelis ilmu yang merupakan sebagian dari ilmu Allah kita ketahui gitu ya gitu. Kita akan membuka wawasan gitu. Nah, itu al-alim gitu ya. Karenanya tidak ada satu hal pun di dunia ini yang luput dari pengetahuannya. Saking luasnya pengetahuan Allah, dia sudah mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan ya. Yang sedang terjadi serta yang sudah terjadi di masa silam. Ya gitu. Artinya begini, kalau seseorang mengetahui sifat alim Allah ya, sifat keilmuan Allah itu, maka tidak usah resah, tidak usah gelisah ya gitu. Nah, Allah Maha Alim ya gitu. Pasti akan memberikan yang terbaik dah gitu ya, simpelnya gitu. Gitu. Ya, nggak usah liur kumaha gitunya, kacau lah hidup teh itu, asa kumaha gitulah gitunya. Asa diasingkan gitu ya. Nah, itu tidak usah gitu. Ya kalau yang manusiawi kayak sesekali mahnya ulah 2 kali 3 kali komode gitu ya. Gitu. Tapi sesekali ya terkadang ya itulah itu. Tapi jangan sampai berserah diri pada masa depan tentunya. Wah, kumaha teh. Ya, 5 tahun 2 tahun kayak kumaha gitu ya sana. Yang pendeknya 2 tahun misalnya gimana gitu ya. Atau 5 tahun atau 10 tahun gitu ya. Kayak kumaha gitu ya gitu. Nah, itu kan berserah diri pada masa depan. Makanya orang seperti itu nggak akan kemana-mana Pak gitu. Udah berserah dirinya bukan pada Allah, tapi pada siapa? Masa depan tuh. Kadang-kadang poho gitunya. Kesemikiran ke sesama hese itu Pak kadang itu. Ya. Selain itu juga Allah mengetahui yang nyata dan yang gaib. Alimul ghaibi was syahadah itu ya gitu. Tuh ya. Allah itu tahu yang gaib maupun yang nyata ya gitu ya. Was syahadah. Yang terlihat dan tidak terlihat ya gitu. Gitu. Zahir maupun batin juga Allah mengetahuinya ya gitu. Ilmu Allah sangat luas, menembus batas ruang dan waktu, serta mencakup segala hal yang ada di muka bumi ini. Nah itu dibaca surah Al-An'am ayat 59 ya. Konsekuensi keimanan kepada Al-Alim itu adalah kewajiban menuntut ilmu. Ya tuh. Jadi konsekuensinya adalah kita senantiasa menuntut ilmu terus sampai akhir hayat ya gitu. Sebagai bentuk teladan dari sifat Allah ini ya. Hal itu dikuatkan dengan sabda Nabi ya, di antaranya adalah menuntut ilmu itu adalah faridatun ala kulli muslim ya gitu. Wajib ya gitu. Bagi siapa? Orang Islam ya gitu. Ini riwayat Ibnu Majah ya gitu. Dan juga dalam proses menuntut ilmu, Islam juga tentu menganjurkan berdoa dengan menyebut nama Al-Alim ya gitu. Sebab segala pengetahuan itu berasal dari Allah ya, bukan dari kehebatan kita atau keluasan wawasan kita, bukan dari hebatnya kita berbicara, bukan ya gitu. Tapi Allah yang memudahkan semua itu. Dia yang memberikan sebagian ilmu terhadap kita ya, hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Karenanya kita diajarkan doa ya, Rabbi zidni ilma ya gitu. Ya Allah, ya Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Doa yang lain juga yang kita baca di pagi hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Demikian untuk penyampaian yang pertama. Insyaallah nanti ini sambil bersiap-siap ya, yang mau buka saum di hari Senin ya. Kita lanjutkan nanti. Barakallahu fiikum.